Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah di Ulangan pasal yang ke-26 ya, bagaimana Tuhan mengatur tentang persembahan sulung. Jadi dikatakan ketika mereka itu masuki negeri yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka, maka mereka harus membawa hasil tanah yang pertama itu ke rumah Tuhan yang akan ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Dan jangan lupa ketika mereka mempersembahkan di rumah Tuhan, mereka harus berkata, Tuhan, ya kami ini dulu budak di Mesir, lalu kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan kami. Tuhan membawa kami ke tanah perjanjian ini. Kami ini dulu budak ya, tetapi Engkau karena kasih karunia-Mu Engkau membebaskan kami. Kita sudah belajar kemarin, ya kita perlu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan harus terus mengingat itu supaya Tuhan senantiasa ya saudara memperhitungkan semua itu bagi kita saudara ya, dan menganggap itu sebagai satu peringatan supaya kita ini selalu ingat akan kasih setia Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ya, masih di Ulangan 26 ayat yang ke-13, persembahan persepuluhan ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Jadi saudara, dikatakan ya pada tahun yang ketiga, itu adalah tahun persembahan persepuluhan ya, dan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi tujuan dari perpuluhan itu adalah untuk makan saudara ya, agar para imam, yang pertama ditujukan itu kepada para imam, mereka mendapat makan ya, juga kepada anak yatim, kepada orang asing ya, Tuhan menyuruh mereka untuk berbagi ya, agar semua orang mendapat makan dan tidak ada yang kelaparan. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing ya, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti yang diperintahkan ya, kuberikan dikatakan ya, tepat seperti yang diperintahkan ya, sesuatu yang dan tidak aku langkahi ya, atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung ya, pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Sesuatu juga tidak kujauhkan daripadanya ya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah aku, ya jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu untuk memberikan persembahan persepuluhan. Ya, setelah 3 tahun waktunya memberi persembahan persepuluhan, mereka harus ya memisahkan dulu persepuluhan itu, memberikannya kepada orang Lewi ya, dan orang asing, janda, anak yatim, supaya mereka memiliki makanan saudara ya. Dan dikatakan di sana
Ya, mereka harus berkata di hadapan Tuhan, demikian telah aku lakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadaku, ya supaya ya hidupku diberkati. Jadi orang Israel itu ya hukum ini diulang kembali saudara ya. Bangsa itu harus memberikan persepuluhan kepada orang miskin. Ya, setiap tahun ketiga. Jadi persembahan perpuluhan itu ditujukan bagi imam, bagi orang Lewi, bagi para hamba Tuhan. Tetapi setiap tahun ketiga, yaitu mereka ya ini berjumlah sepertiga dari pemberian mereka dalam siklus 3 tahunan. Meskipun kita tidak berada di bawah hukum ini sekarang, namun perjanjian baru mengingatkan kita agar jangan melupakan orang miskin ya. Dan harus mempertimbangkan untuk memberikan ya kepada mereka ya. Iya, jadi Tuhan mengingatkan setiap 3 tahun maka persembahan persepuluhan itu juga dibagikan kepada orang asing, ya kepada anak yatim, janda yang susah tidak bisa makan. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita saudara untuk kita ini berbagi. Jadi berkat itu tidak kita nikmati sendiri, tapi kita harus berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Ya, itu yang diperintahkan oleh Tuhan, ya Allah Israel kepada mereka. Kita lanjut kepada ayat 16 sekarang. Judul perikopnya kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan dengan mendengarkan suaranya. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu, ingat pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Ya, lakukan semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati dan jiwamu. Ya, engkau telah menerima janji daripada Tuhan ya pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Jadi saudara, ya kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita jangan berkata bahwa kita percaya pada Tuhan, tapi kita tidak mau taat dan setia untuk melakukan perintahnya. Bangsa Israel diingatkan Tuhan pada hari ini, Tuhan sudah menggenapi janjinya kepadamu dan berkata bahwa aku adalah Allahmu. Nah, timbal baliknya apa saudara? Ketika kita mau menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dalam hidup kita, timbal baliknya apa? Maka engkau harus hidup menurut ketetapan, menurut hukum dan segala peraturanku, kata Tuhan. Hari ini ada begitu banyak orang Kristen, mengaku percaya Tuhan, mengikut Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Allahnya. Tapi mereka tidak melakukan kewajibannya. Tuhan tidak dapat menggenapi janjinya kepada orang-orang yang berjalan dengan semaunya sendiri, mengaku Kristen, tapi dosa jalan terus, minum jalan terus, mabok, bersinah, selingkuh, melakukan semua hal yang tidak berkenan dengan semau-mau mereka sendiri. Waktu kita berkata bahwa Allah, Yesus menjadi Tuhan kita, maka ya kita melakukan bagian kita, yaitu apa? Taat kepada firman-Nya, bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalannya, ya hidup dalam kekudusannya. Sebab Allah itu Allah yang membenci dosa, Allah yang membenci kejahatan, makanya kita juga harus bertobat. Dikatakan, dan pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ya, ingat loh, kalau kita berpegang pada perintah Tuhan dikatakan kita menjadi umat kesayangannya. Makanya jangan iri melihat orang lain diberkati. Jangan iri melihat orang kok dia enak ya kalau doa dijawab gini-gini. Semua itu ada harganya. Kita pun kalau mau menjadi kesayangan orang tua kita, menjadi anak kesayangan, tentu kita harus nurut. Menjadi anak yang manis, anak yang nurut, berbakti kepada orang tua, ya pasti orang tua juga sayang. Demikian juga dengan Bapa, saudara.
saudara. Di sini dikatakan kalau kita taat, setia melakukan firman-Nya, maka kita akan menjadi anak kesayangannya. Ayat 19, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita taat sama firman Tuhan, maka kita akan diangkat Tuhan menjadi terpuji, terhormat di antara segala bangsa. Yang dikatakan di sini, ya, dan ia pun Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Saudara, menjadi terpuji, ternama, terhormat itu gak bisa kita bangun dengan kekuatan kita. Semuanya datang dari tangan Tuhan. Tetapi bukan soal enak atau senangnya. Di dalam keadaan susah pun kita harus tetap beriman dan percaya Tuhan adalah Raja dalam hidup kita. Sebaliknya waktu kita diberkati, kita pun tidak boleh lupa berkata bahwa Tuhan adalah Raja. Iya, Ulangan pasal 27 tentang batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Ayat 3, lalu pada batu-batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan, ya, hukum Taurat ini. Tuhan mau agar ketika bangsa itu memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka mengambil batu besar dan melaburnya menjadi putih dan mengapurinya, lalu menuliskan hukum-hukum Tuhan. Agar apa, saudara? Menjadi sebuah peringatan bagi mereka bahwa ketika mereka ada di satu tempat dimanapun itu, mereka harus ingat akan Tuhan, mereka harus sadar akan hukum-hukum Tuhan, dan mereka itu harus senantiasa ya hidup takut akan Tuhan. Ya, kenapa? Karena ya ada konsekuensi dari ketaatan dan ketidaktaatan. Ya, supaya mereka tuh terus mengingat akan firman Tuhan. Ya, dalam hidup kita pun Tuhan mau, saudara, ya, supaya kita ini terus mengingat. Makanya saudara tiap hari dengar firman, saudara kita mezbah doa, mezbah syukur. Ya, itu adalah salah satu tanda bahwa kita ini mau dan rindu untuk mencari Tuhan, mencari firman-Nya. Ya, supaya hidup kita ini sejahtera dan janji Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita ketika kita taat kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan di sana, ya, pada batu itu harus kau tuliskan semua perkataan. Ya, perkataan Tuhan harus ditulis di sana dan juga hukum Taurat. Sesudah engkau menyeberangi sungai Yordan, saudara, ya. Dan ya dikatakan di sana supaya engkau itu ya bisa masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dan satu negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Ya, agar mereka itu boleh senantiasa ya takut akan Tuhan dan juga ya hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau, saudara, supaya bangsa ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan mengingat akan firman Tuhan. Ayat yang keempat, dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Ya, jadi saudara, mereka disuruh untuk menulis batu-batu itu lalu dibawa ke atas gunung, lalu mereka harus mendirikan mezbah di sana, dan batu itu harus ditulis hukum Taurat supaya setiap orang mengingat. Tuhan telah menentukan ya sebuah mezbah yang terbuat dari batu alam yang utuh, supaya bangsa itu tidak akan memulai menyembah mezbah-mezbah lagi sebagai berhala.
Batu tidak boleh dipahat ya supaya mereka nggak bikin patung lagi. Batu yang utuh, mereka harus memilih batu-batu yang cocok untuk mendirikan mezbah. Tidak boleh kena pahatan atau kena besi. Kalau dipahat nanti dibikin bentuk-bentuk jadi berhala lagi karena pada waktu itu ya mereka itu sangat dekat dengan penyembahan berhala. Ya, menggunakan perkakas dari besi juga dilarang ya untuk mengerjakan batu mezbah. Ya, itu berarti akan mencemarkan mezbah itu. Makanya benar-benar harus murni, benar batu asli yang tidak tersentuh tangan manusia, yang tidak tersentuh pahatan dan lain sebagainya. Di samping itu karena bangsa Israel tidak memiliki kemampuan juga untuk bekerja ya dan menggunakan perkakas, karena itu juga ya Tuhan mau menjaga kemurnian juga ya. Bicara tentang kemurnian, Saudara. Ya, dan dikatakan di sana, ya dia harus menulis ya tulisan-tulisan itu pada batu itu dan ditaruh di sana. Ayat yang ke-9, juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel, diamlah dan dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Diingatkan lagi kepada mereka, ingat kamu sudah menjadi umat Tuhan. Umat Tuhan yang sudah ditebus ya, dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi sepatutnya kamu harus mendengar perkataan firman disampaikan oleh Musa pada hari ini ya. Karena kalau tidak mau mengikuti, tidak diberkati hidup mereka. Jadi Musa melihat kembali ya hukum tersebut bersama orang-orang generasi baru. Bila memutuskan untuk percaya kepada Allah, maka kita juga harus memutuskan untuk mengikuti hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Apa yang kita lakukan harus menunjukkan bahwa kita benar-benar ya mendasarkan semua perilaku kita kepada firman Tuhan. Harusnya Saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus mendasarkan itu pada firman Tuhan atau tidak. Misalnya, kita punya kepahitan sama orang. Ya firman Tuhan berkata apa? Kita harus melepaskan pengampunan. Jangan mengambil tindakan lain. Kita yang belum beres dengan orang lalu kita mengambil tindakan lain yang ya tidak cocok ya. Misalnya ya ada seorang ibu, dia punya musuh bertengkar dengan temannya. Lalu dia menyuruh anaknya untuk memusuhi temannya itu. Ya mama tidak berteman dengan dia karena itu kamu juga jangan berteman dengan dia. Jangan gini-gini. Saudara ya kita ini harus melandasi semua yang kita lakukan di atas dasar firman Tuhan. Jangan pernah melakukan apapun kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua saudara ya tetap ya memiliki iman percaya kepada Tuhan dan jangan bermain-main. Karena kalau kita tidak taat maka ya penghukuman Tuhan itu akan terjadi. Ya. Kita lanjut ayat 11 ke 12 ucapan kutuk ya. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asyer, Sebulon dan Naftali. Ya, maka haruslah orang-orang Lewi mulai berbicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang. Dan dikatakan di sana yang mendirikan dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin, amin, amin. Ya, jadi saudara dipilih ya oleh Musa di sana ya untuk ya orang-orang yang akan berdiri untuk menyampaikan ya ucapan kutuk. Waduh saudara ya. Inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki yakni suku Ruben, Gad, Asyer ya. Dan mereka harus mengucapkan kata-kata kutuk. Ya, kutukan-kutukan ini adalah serangkaian sumpah yang diucapkan oleh imam-imam dan dipertegas oleh bangsa itu, di mana bangsa itu berjanji untuk menjauhi tindakan-tindakan yang salah dengan mengatakan amin. Jadilah demikian, bangsa itu mengambil tanggung jawab atas semua tindakan mereka ketika mereka salah melangkah. Jadi disuruh ucapkan, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan bagi Tuhan, ya buatan tangan seorang tukang,
atau yang membuatnya secara tersembunyi-tersembunyi, terkutuklah. Maka jemaat harus bilang amin gitu ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin ya. Lalu ayat yang ke-17, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Supaya itu mereka ingat apa-apa perilaku yang akan dikutuk Tuhan. Orang yang berbuat ya kurang ajar terhadap ayah dan ibunya, menggeser batas tanah, itu terkutuk saudara. Yang membangun mesbah untuk berhala-berhala terkutuk. Ya. Lalu dikatakan di sana, ya, bangsa itu juga berkata ayat yang ke-9, ayat yang ke-18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ya, ayat 19, mereka juga berucap lagi ya saudara, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ini kan sebenarnya hukum-hukum Tuhan yang diucapkan ya, kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan ini maka hidup mereka terkutuk. Jadi diumumkan secara massal. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. 21, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ya, terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. 23, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin ya. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ya, firman Tuhan harus diucapkan. Mereka mengucapkan supaya mengingatkan kepada mereka bahwa kalau mereka melakukan hal-hal itu mereka akan terkutuk. Perlu kita membaca Alkitab setiap hari supaya kita mendengar dan berkata amin saudara. Misalnya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ucapkan itu ya, lalu katakan amin ya. Roh kita mendengar maka iman kita bangkit, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya berdoa, saya percaya saudara kita semua boleh menjadi orang-orang yang terus hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang terus hidup mengandalkan Tuhan. Ya, karena itu mari kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan mengadakan. Kami bersyukur kami boleh ada di mesbah doa untuk mencari wajah Tuhan. Bersyukur mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan tentang bagaimana kami hidup dalam ketaatan. Dan ketika kami mengaku percaya kepada Tuhan, maka kami harus mengikuti jalan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan peraturan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu jemaat mesbah doa di mana saja berada, untuk terus setia Tuhan mencari wajah-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak, mari buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.